Ya Rabbana ansur jihadana qatil ulama bidhafi ambaitati dinina nasudada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana sampai saat ini masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kembali kita dapat bersama-sama melanjutkan takarruf kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya dengan senantiasa kita berusaha mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa sita jurang Allah Subhanahu wa Ta'ala bersyarat di dalam Al-Quran, begitu juga seperti apa yang dianjurkan kita oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syarat di dalam keterangan hadisnya. Salah satu di antaranya dalam sebuah hadis riwayat daripada Imam Bukhari, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada salah seorang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sahabat niki aranda Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripadanya. Qala Abu Hurairah berkata, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ittaqullaha wa sallu hamsakum wa sumu sahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'uza amrikum tadkhulul jannata rabbikum bisalam. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam keterangan hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kita pendidikan sekaligus pelajaran. Akibatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila nebausi tengah malam ya, maka dipastikan kita niki kita tamang tipak dalam surga si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh dikatakan bahwa amalan ibadah kita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah amalan masuk surga. Pira dua amalan masuk surga niki si pertama nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taqullah. Kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga kualitas ketakwaan taulina tipada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suruh nita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk diketang takwa taulina tipada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi takwa yang dimaksudkan di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di samping kita sanggup mengamalkan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, sanggup meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah, bahwa di dalam batin teniki selalu patuh terhadap seluruh aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan hanya sekedar takwa di dalam ungkapan lisan, tetapi jauh lebih penting bagaimana hati kita selaku seorang hamba dapat menjalankan kepatuhan ulitnya kepada sida Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajarin kenangna kepatuhan di dalam hati Bapak Ibu sekalian, bahwasanya arah di dalam batin teriki kesanggupan untuk menerima segala macam bentuk ketentuan dan keputusan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga akan muncul kesadaran di dalam diri setiap umat manusia bahwa mereka itu adalah sebenar-benar daripada hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Naliki si pertama wasiat nita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar senantiasa ngamanang ia ning ketang ia serta sekaligus jaga ia dalam hidupnya, menjaga kualitas ketakwaan ulehna ibadah sida Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takwa niki merupakan modal kita selaku seorang hamba di dalam menjalankan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian si kedua wasiat nita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallu khamsakum, dan kerjakanlah salat 5 waktu. Kajari sawahanara rasa ketakwaan di dalam atenta perintah nita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sallu khamsakum, selalu menjalankan tugas-tugasnya selaku seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, si kedua anjuran dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Bapak Ibu sekalian, wasallu khamsakum. Apa sebab ampun anjuran kita melaksanakan ibadah sholat 5 waktu dalam sehari semalam? Karena ibadah sholat niki merupakan hasil daripada jerih payah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam peristiwa perjalanan Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menghadap kehadiran Ilahul Haq, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jadi para basanta Bapak Ibu sekalian, ibadah sholat 5 waktu niki adalah hasil perjalanan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melaksanakan Isra dan Mi'raj menghadap kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niki pun perintah kita si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah barat yang kupas ya secara mendalam sembahyang simbeniki si terimanya si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam peristiwa sejarah perjalanan Isra Mi'raj beliau menghadap kehadirat Zat Dasida Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, niki amalan si kedua untuk memasukkan kita ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wasumu sahrakum, si ketelu perintah nita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumu sahrakum, untuk melaksanakan puasa pada bulan suci Ramadan. Karena mengingat bulan suci Ramadan garis mendak tinggal 1 bulan lebih, kita datang kita takamain ita si bulan suci Ramadan. Jadi bagusnya ita si jari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki untuk mempersiapkan diri kita tentang teluhan agar bagus isita pada puasa dalam bulan suci Ramadan. Kajari simbelo si teluhan si pertama niki istidadul ilmi, ta persiapan diri kita tentang ilmu si kita gaduh gawe ibadah puasa dalam bulan suci Ramadan niki. Sehingga mumbe pun isita gawe ketaatan ulehna aning Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk di dalam kasih menjalankan ibadah puasa. Lamun ketaatan serta puasa sita gawe niki dena berdasarkan ilmuna, maka sia-sia hukum ibadahna, sia-sia hukum puasanta. Nah, niki si pertama persiapan untuk menjalankan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan niki. Karena puasa di dalam bulan suci Ramadan niki selaku memahami bahwa ia adalah kewajiban sekaligus perintah si datangnya lengan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya setiap hamba si beriman ulehna tiba sida Allah subhanahu wa ta'ala. Masyhur ayatnya di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian semua untuk berpuasa
sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi hamba-hamba yang bertakwa. Kaniki petunjukna sekaligus bimbinganna dengan Al-Quran malik Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian si kedua, untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan, bahwa persiapan si kedua niki arana istidadul qalbi. Suruh nita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga, untuk membersihkan agenda tergampang temperamental di dalam tersinggawi ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan, sehingga akan menimbulkan kekhusyuan hati di dalam seorang hamba melaksanakan berbagai macam bentuk amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama sekali ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan ini. Dan ini persiapan si kedua menurut penjelasan ulama berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian persiapan si ketelu niki arana istidadul jismi. Suruh nita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk senantiasa menjaga kesehatan fisik dan kesehatan awak teh. Sangat perlu kepada sehat Bapak Ibu sekalian di dalam tesi pada gawe ibadah, terutama sekali puasa di dalam bulan suci Ramadan. Sehingga apabila doa icarin ita rahmat, di antaranya penyakit si Allah Subhanahu wa taala, maka dipastikan dia mampu dia tersambung gawe ibadah puasa, apalagi dia melaksanakan sholat tarawih pada malam harinya. Nah, ini si perlu barang-barang perhatian ya, persiapan untuk melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Karena puasa ini merupakan salah satu amalan yang dapat memasukkan hamba itu ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian amalan si ketelunang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa addu zakata amwalikum. Setelah kita dapat melaksanakan puasa sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, perintah nita si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengeluarkan zakat daripada sebagian harta benda. Karena zakat fitrah niki Bapak Ibu sekalian sebagai ukuran tolak ukur diterimanya amal ibadah puasa seorang hamba oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya dia temu nyugulan zakat fitrah, kemudian dia sanggup menjalankan puasa Ramadan selama sebulan, maka dipastikan puasa niki diterima ya si Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalilnya dalam sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shama ramadhana wa lam yahruj sha'al abdan fasawmuhu muzabzabun baina samai wal ardi kal hayawan. Nabi manana man shama ramadhana, barang siapa dapat menjalankan ibadah puasa selama sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, falam yahruj sha'al abdan, akan tetapi mereka tidak dapat mengeluarkan zakat fitrah sebagai zakat badan mereka, fasawmuhu muzabzabun baina samai wal ardi kal hayawan, maka puasa nasina nang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muzabzabun baina samai wal ardi kal hayawan, terombang-ambing antara bumi dan langit seperti sampah yang diterbangkan oleh angin. Nah, ini gambarannya di dalam keterangan sunnah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang apabila kita dapat menjalankan ibadah puasa sebulan penuh di dalam bulan suci Ramadan, akan tetapi dia temu nyugulang zakat fitrah, zakat awak puasan teniki gambaran nita si Nabi meragambar runggu si tegarebang si angin. Artinya apa? Dia terima ya ibadah puasa si Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perhatian ya, namun yang kita kondisi hidup dasi makin Bapak Ibu sekalian, insya Allah dia nara kita kita temu nyugulang zakat fitrah serta dia nara alasan tidak segala muntah kita karena kelambin luar biasa birang jelo nyalin
pakaian dan penampilan dan luar biasa. Nah masa ketika terjugulang sekap fitrah beralasan di dalam tegadu beli di dalam alasan singro lamun tiang kita le kondisi hidup di akhir zaman ini luar biasa materi hal-hal si berhubungan kerja masalah keduniaan bukannya mulonggarang ni si Allah subhanahu wa ta'ala. Kanikia amalan si ketelu say kita bela kita masuk surga menurut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian si keempat niki Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si kelima wa ati'u za amri dinikum, maka hendaklah kalian mentaati orang-orang yang memegang urusan agama kalian. Perintah ni si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam age taat le pemerintah kan, age taat le para alim ulama kan, sehingga ia ngerti urusan agama ta ganja urusan dunia ta. Ada angkat petunjuknya anjuran dari dalam Al-Quran malik Allah subhanahu wa ta'ala atiqullah wa atiqur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul, maka taatilah Allah subhanahu wa ta'ala dan taatilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ulil amri minkum, dan taatilah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, maka jika ada perselisihan perbedaan di antara kalian, farudduhu ila Allahi war rasul, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan kepada Rasulullah. Artinya lamun ada perbedaan di antara kita dalam masalah muamalah, di dalam masalah agama, di dalam masalah ihtilafiyah, suruh nita sinabinta bahkan sineneta untuk rujukan ya beda dalam Al-Quran, beda dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dah lengkap si 5 perkara niki Bapak Ibu sekalian, bau si tengah malang ya dalam hidup dah ampun mati terus tadkhulul jannata rabbikum bisalam, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surga yang penuh dengan kedamaian dan berbagai macam bentuk kenikmatan. Nah ini akan petunjuknya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi boleh dikatakan bahwa si 5 model ini merupakan amalan si wajibang itu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya sebagai tiket untuk masuk ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Nah terus lamun ketuan di pribadi masing-masing kita si hadir bermajelis niki tentunya melenta selamat melenta kita masuk surga. Darah semanusia ndek butuh ndek ingin milik keselamatan kita masuk surga niki Bapak Ibu sekalian. Nah jadi tentunya untuk masuk ke dalam surganya Allah, perhatian ya si 5 perkara menurut bimbingan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah di antaranya si 5 perkara niki sallu khamsakum, sembahyang si 5 waktu sehari semalam. Apa sebab ampun terkenang itu si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena lamun kita perjalanan hidup setiap umat manusia niki, hampir mayoritas manusia niki luwean ya kirang ninggalan ibadah sembahyang niki. Inilah mudah kita perjalanan hidup dan selaku hamba Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak berlebihan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki untuk selalu menekankan betapa pentingnya sitaranin kewajiban ibadah sholat niki si 5 waktu sehari semalam. Sehingga Nabi Muhammad niki Bapak Ibu sekalian, wah kita wah tak si jadi umat, wah tauknya tabiat si jadi umat, karena terpegitangin ya si Allah subhanahu wa ta'ala bahwa umat niki rata-rata cenderung lalai, bahwa umat niki rata-rata cenderung lengah, cenderung dek gawe pesuruh, demenan umat niki gawe larangan, gawe pembalas. Yang boleh tekan kita si Nabi tenang wasallu khamsakum,
kerjakanlah sholat yang 5 waktu. Nah, di samping sholat yang 5 waktu niki merupakan hasil jerih payah perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau melakukan perjalanan Isra dan Mi'rajnya menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sembahyang si 5 waktu si terima si Nabi Muhammad niki sifatnya adalah zahir dan batin. Jadi sifat sembahyang si 5 waktu si perintahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sida-sida Allah Subhanahu wa taala untuk gawe dia adalah zahir dan batin, luar dalam. Jadi dia zahir kedua, batin kedua masih terperintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Allah Subhanahu wa taala untuk nyampeang ia tiba ida si jari umatnya. Nah, zahir niki maknanya adalah bagian luar, praktik-praktik yang dikerjakan oleh jasmani awakna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, secara zahir niki Bapak Ibu sekalian tingkatan niki ada 4. Secara zahir tingkatan 4, secara batin niki tingkatan pun juga 4. Tingkatan niki jelasan nita si Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Al-Qur'an, hum darajatun indallah. Kalian semua memiliki tingkatan-tingkatan derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, menunjukkan ibadah sembahyang diterima dari Nabi Muhammad ketika Isra dan Mi'rajnya memiliki tingkatan ampun sampiang tiba itu si jari umatnya. Kajarin gaya tingkatan ibadah sholat diterima dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki si pertama tingkatan si paling rendah niki adalah tingkatan menurut ilmu syariat. Nah, ini tingkatan si pertama sembahyang si terima dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Mi'rajnya menghadap kehadirat zat Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan paling bawah Bapak Ibu sekalian, yang punara ongkat para alim ulama niki sembahyang pada syariat. Ini tingkatan si pertama. Dengan penjelasannya berdalilnya akhirnya molah memahaminya apa kenangnya terus molah hidup pada gamalangnya. Nah, jadi simpe kenangnya sembahyang tingkatan pada syariat ialah seorang hamba mengerjakan ibadah sholat niki sekedar, ingat tak? Sekedar dia mengerjakan rukun kolbi, rukun kauli, ganja rukun pilih. Dia tahu kenangnya, dia paham apa kenangnya. Apabila ada sembahyang rukun si telu niki gawe dia sekedar megawe. Keluit manusia kena guna, duit kita dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki gawe sembahyang niki tingkatan si paling rendah, yaitu tingkatan menurut ilmu syariat. Sekedar kita gawe rukun kolbi. Berukun kolbi, pertama kita berniat, kedua tertib. Sekedar kita gawe rukun kauli. Berukun kauli, pertama membaca takbir, membaca Fatihah, membaca tahiyat, membaca selawat, membaca salam. Nah, sekedar gawe je bacanda ya ino, mudah pada sembahyang. Nah, terus seketelu sekedar kita gawe rukun fi'li, mbaya mbutang bagus, ruku, iktidal, sujud, duduk tahiyat akhir, kerja. Nah, biar duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, kerja tuma ninahnu. Sekedar itu gawe teh. Adapun masalah atin teh, dia tak peduli apakah dia ingat kepada Allah ataukah lupa kepada Allah. No. Ini kenapa sembahyang pada syariat. Sembahyang sing guna dalam pahalana. Dalam pahalana di mana mengawe? Apakah Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kam min qaimin laisa lakum min qiyamihi illa atabu wan nusabu. Berapa banyak umatku yang mengerjakan ibadah sholat, akan tetapi mereka tidak mendapatkan pahala dari sholat yang mereka kerjakan, illa atabu wan nusabu, melainkan mereka mendapatkan capek dan lelah saja. No.
enggak nemu no berdasarkan. Nah kembali itu sifat diri kita Bapak Ibu sekalian, pertanyaannya lamun ke sembahyang mele kita lamun tegawe sembahyang niki sekedar lelah doang gin mau tak pasti rata-rata jawabannya darah itu mele. Nah mumbe si temu dengan jenana guruan ilmunya tahu kelasnya tahu modelnya enggak ada solusinya. Saya sembahyang niki perlu letak keperluan te kepentingan te niki. Kan yang menang keperluan kepentingan te pertanyaan mungkar wa nakir silima apabila kepada mande ya lengkap tono untuk jawaban dari sembahyang sigawe niki. En mungkar nakir niki ngenang marabbuka ino pertanyaannya asyhadu an la ilaha illallah kutika tahiyat jawabannya. En mungkar nakir niki ngenang wa man nabiyuka wa asyhadu anna muhammadar rasulullah no jawabannya. Kena pedas no ya. Terus en mungkar nakir niki ngenang wa madinuka bacaan ayat sohanda simbaca Fatihah niki ya jawaban dino. En mungkar nakir niki ngenang wa kiblatuka Allahu akbar takbiratul ihram de jawaban dino. En mungkar nakir niki ngenang wa imamuka bacaan Fatihah de sino jadi jawaban. En mungkar nakir ngetuan ina wa man ikhwanuka do anda tahiyat akhir Allahumma ghfir lima qaddamtu sino no. Jadi keperluan niki Bapak Ibu sekalian yang kita perlu perhatian ya akan tidak berlebihan bahasa Nabi Muhammad agar dirajuran sebagai umat selamat atau cilakan kita berkubur tergantung kita singgawe ibadah sembahyang no. Jadi tidak kita berpikir melalui dengan nyembahyang ini selamat belum tentu Jadi dengan si nyembahyang ini tadi Bapak Ibu sekalian sekedar yang entuk dia bina gambar penampal gang nah tentunya akeh narak tetampal kita jauh ia kereng kelambini kita berdua kan. Nah kereng kelambin tarak bocornya arah bedaknya terus arah dengan juang kita penampal ya kena modelnya kadang arah pangda dengan luwek nyembahyang ini dah ida dia berlaku pada sembahyang dan ini sedangkan ida dia bau no kita pedas no ya ibadah bau tulang dia sembahyang pesan dia manusia dikit biasa pesan hukuman dia wajib sembahyang aku nyangkala bukti budu terus kan molah itu yang tidak berharap ngeno nah jeluit nyembahyang selamat belum tentu masih dah kan ku menang belum tentu pertama dengan si materi ini belum tentu letak sembahyang kedua dengan si sembahyang ini belum tentu letak sembahyang bahkan tuan ini kan mudah sembahyang baik apa sembahyang itu baik no mudah takbir 4 kali apa kenang denah pirang ya hino apa ketuan ka dia ada kita menjawab kan berarti kan ngarang-ngarang wal abalu bi ghairi ilmin dalun sadid nah ulama no sehingga wesopo amalan tanpa didasari dengan ilmunya itu kesesatan yang luar biasa kan ya perlu pada ngaji kita cekat nyembahyangan diri kita dulu andaikan temati dalam nyembahyangan kita wah selamat kita yang pada berpesan Nabi kita sallu qabla an tusalli salatkanlah dirimu dulu sebelum kamu disolatkan oleh orang artinya kita perhatian sembahyang kita dulu baru ampun dengan selain nyembahyangan kita jadi pengentuk naino kini kadang-kadang luwih kita keliru nah luwih nyembahyangan kita ini kadang-kadang langsung berkedek ke surga la ilaha illallah kan ini perhatian ya kita bareng-bareng mahamin ya tentunya Bapak Ibu yang sekalian berdasarkan nas petunjuknya pertama dalam Al-Quran milik Allah si kedua dalam hadis sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kekeliri kan jadi sembahyang pada syariat niki tiketan paling bawah luwes manusia gaduya lamun sembahyang bayangan no kawinna surukun kolbino berniat ingin aku sholli partoka no kawinna surukun kaulisino bacana takbir bacana fatihah bacana tahiyat bacana selawat kawinna rukun pilih butang awakna ruku awakna itidal sujud duduk antara tujuh tahiyat serta tumakninah lagi dan hati nembe andang no
Kanji si kanggone si Allah aten tak ndak kita awak ta si Allah taala no. Nah niki perlu tegaji ilmuna dalam, lamun ilmu dalam, ilmu meriri bagian ate, lamun ilmu luar meriri bagian pegawaian awak no. Ngadongkan Malik Nabi dalam hadis Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ilmu ilmani, ilmu si benda ku si Allah subhanahu wa ta'ala dadaku ada dua model dah, ilmu zahirin wa ilmu batinin. Pertama ilmu zahir, ilmu daun-daun, ilmu luar. Ilmu luar niki sekedar lapat makna, baca kitab ngartian, baca kitab ngartian, baca kitab ngartian. Dan menelusuri dia apa maksudnya itu no. Luwes guru-guru no kuna hendaman. Artinya tuan guru bi antamatan sekolah. Pada sida segala sekolah yang dia tahu baca kitab serta ngartian. Muntah ketuin ketuaan sekecil kedampas netoi sinda no. Nah ini ya ilmu zahir itu. Bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilmu batinin. Si kedua icalina Gusti Allah subhanahu wa ta'ala ilmu dalam, bagian dalam ilmu batin. Wa amal ilmu zahir, adapun ilmu zahir sina fazaka hujjatullah ala ibnu Adam, ia silwe dari permasalahan anak Adam lalu di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun sekedar dengan syariat, namun sekedar berlapat makna, siap-siap dengan tuan lidah si Allah subhanahu wa ta'ala lalu dijelu kiamat tu. Ini hadis sahih ni Malik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa amal ilmu batin, adapun ilmu dalam, ilmu batin sino Nabi Muhammad, fazaka ilmu nabi, itulah ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Kakak mendengaji dalam Nabi ilmu berbuat jangan lamun ilmu luar luwe buku terbaca nengkah, luwe buku luwe kitab udah terjemahan karena kita baca-baca ya doang. Dalam neniki sejarah nah ini ya mudah perhatian kan. Coba dia benda leka-leka lalu rumah pekan ikmal kan, lalu luar biasa dagang kitab dagang buku dia penuh kan udah mudah kita ya. Karena kita beli ya baca bahasa Arabnya, baca hadisnya, arah artinya di bawah tono. Dan ino ilmu luar-luar doang, ilmu ampas-ampas na ino. Nah disuruh si Nabi Muhammad akhirnya bermanfaat dunia akhirat, ilmu batin, ilmu bagian dalam. Yang gue bilang ya sulit bagian dalam ini, jaga kebersihan ini sulit. Berdasarkan lantaran darah kepek ini tersoal bersawantah, lantaran telah nyampah ini kita ngempukang no. Ampun sulitnya bagian dalam ino Coba ada bagus si perhatian kan. Sementara karena si kabuknya si Allah lawak manusia dalam tak. Inna Allah ada yang suruh ila suarikum, Allah tidak kabuk anda. Wala ila ajasadikum, Allah tidak kabuk potong anda. Walakin yang suruh ila qulubikum, si kabuknya si Allah atenda kan. Kalau tidak bersih aten, pasti manusia hidupnya nukang kerati-hati. Kalau dia bersih artinya manusia pasti hidupnya nukang kerate lelah barunya no mikir si artinya tinduknya terganggu, makannya terganggu, istirahatnya terganggu, ibadahnya pun juga terganggu karena hati ini kotor ini kedua. Nah ini yang perlu ngaji ilmunya akhirnya tahu kekotorannya, molah kita bersihan ya, terus molah kita jaga ya, nampak ketenangan terus dalam atenta. Mudah nampak ketenangan dalam atenta, sakinah mawaddah warahmah, mudah berumah tangga, tenang rumah tangga sino, non sakinah, tidak gampang piring pecah, tidak gampang lawang ngamuk no, luwe dengan berumah tangga gara-gara penyampah ini, lawang nu seda, piring nu melayang, luwe, sanari dengan kuda termasuk tono tidak berarti, kita kerja makaran ini, kade, nah ini ya. Rasta dong nyebut sakinah mawaddah warahmah, sumber sakinah mawaddah warahmah dia terkelola ya. Nini kedengar lidah, setelah pandangan cakap ngerosinnya sakinah mawaddah warahmah, saudara nikah nilontok kata berdasarkan kan? Takut ini terkelola ya sumber sakinah mawaddah warahmah. Mbak ate no ke nani kia teman kaya tipat penjelasan sembahyang pada tarekat ini jenana.
Nah niki si pertama-tama sembahyang si terima si Nabi Muhammad kelasna tingkatanna pada syariat ke buktina nyata Nabi meraktikan yang menangkan malik Nabi jipat sahabat sallu kama ra'aitumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat daripada sembahyang merampun sing kita aku gawe sembahyang nomor santa Nabi kita pada saat ke apa gawe awakna butang awak Nabi kedengaran suara dia membaca terus praktik dukun sujud kita si sahabat nah ini aran syariat ke si pedaskan syariat kemudian desadu buka Quran surat Al-Jasiyah ayat 18 Al-Bukat malik Allah subhanahu wa ta'ala summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa allazina la ya'lamun summa ja'alnaka ala syari'atin minal amri kemudian telah kami jadikan kalian semua berada di atas suatu syariat minal amri di antara seluruh urusan-urusan agama ya itu Allah Ta'ala dikit arah aturan niki arah syariat bahasa Quran syariatin bahasa niki peraturan kan fattabiha mudah bela selamat turun syariat ini turun aturan Cina wala tattabi aqwa allazina la ya'lamun dan jangan sekali-kali kalian mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memiliki ilmu pengetahuan. Nah ini syariat berarti lamun menyebut syariat dalam Al-Quran maupun hadis niki Bapak Ibu sekalian awak Nabi itu kenangan fisik Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia langsung gawe dia termasuk awak itu ini nah terus yang kedua sembahyang si terima ke si Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam niki tingkatan sembahyang pada tarekat niki kelas 2 bahaya otomatis dia daripada nilainya dia daripada ajina dia daripada pahalana ganja si kelas rendah niki si kelas sain niki babuktian kamu dah berdagang bawang si bagus ganja bawang si kurang bagus sekalipun pada bawang dia daripada jina bayang nama-nama masih dah sekalipun pada sembahyang si kelas rendah barang sembahyang si kelas menengah beda pahala ajina dengan Allah nah jadi si kedua sembahyang si terima dan si Nabi Muhammad niki kelasna sembahyang pada tarekat kenapa sembahyang pada tarekat kita menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmu yang diberikan kita oleh Allah ilmu kadun ibadah nah ya ilmu kadun ngaji dengeran penjelasan tahu kenang apa gawe terus ya kena sembahyang pada tarekat ke ilmu kadun nyembah Allah ilmu si biangnya si Allah saya mustahil dapat ilmu pengetahuan lamun dek dabang kita Allah Subhanahu wa ta'ala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim maha suci engkau ya Allah la ilma lana dek berdua ilmu pengetahuan sedikit pun illa ma 'allamtana ampunara ilmu pengetahuanku melainkan engkau nyadi aku engkau ngajar aku innaka antal alimul hakim sesungguhnya engkaulah Tuhan yang maha alim maha berilmu maha mengetahui dan Tuhan yang maha bijaksana bapak dah sangka berarti menyembah Allah dan ilmu Allah nah kita anggap tidak berdua ilmu keliru telur ini Ino kadang-kadang manusia diki Bapak Ibu sekalian alimnya kajumat jadinya kadang-kadang yang bilang pada anggapnya dinen dan ilmu ini anggapnya hasil jadi payahnya ini padahal mustahil nara ilmu pengetahuannya mustahil nara pengetahuannya penaunya namun dia bilang si Allah Subhanahu sehingga hakikat manusia diki pada dasarnya tanpa memiliki pengetahuan sedikit pun. Coba dengar Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an." Pedas ayatnya. Nabi maknanya
wallahu, dan bermula Allah Subhanahu wa taala akhrajakum min butuni ummatikum, telah mengeluarkan kalian semua dari rahim ibu kalian. La ta'lamuna syai'an, kalian tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Itu betul sebenarnya temperanakan si inangnya nah ilmu sama sekali no. Ini pun darah harta ngaku ditetau, darah harta ngaku ditalim dia kanggo ke si alim niki si tau niki cuman Allah. Apa darah penonton kecil-kecil ya sodok ini itu si Allah kanu. Ya pun dia kanggo dengan alim jual ilmu dah dikanggo itu menarah kira kena kudu pilih nenek bersuruh dalam Al-Quran, ittabi man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun, ikutilah orang-orang yang tidak pernah mengambil upah, mengambil ongkos. Wa hum muhtadun, itulah orang-orang yang mendapat hidayah no. Yang benar dengan alim sino tawar menawar karena benar mesilahnya gaji darah ditebani ke ada kangguang itu si Allah Ta'ala sang becak terbusuki wana no. Pasti kita tawar menawar transaksi kan? Kemusirah sida deh. Kita buka pengajian bila selawatku ke dekat buang isi mau nyebut-nyebut satu satang saya ya. Kalau julu kurang kan? Bukan ini kanggo no. Ke dengan alim paling berkat tersugih kanggo tawar menawar transaksi dan ilmu no. Karena dia itempel ilmu. Sebel ilmu niki Allah. Si kanggo bertransaksi Allah Subhanahu wa ta'ala kanu. Nah kita paham dah sehingga lembut jiwanta tawadu itu jimata dua ilmu tah nah sombong dalam angkuh sangat paham minta ilmu syiarat dalam diri tak itu ilmunya Allah sodok indah kita isi kanu. Dah kedikian kenangan sembahyang pada tarekat berarti apa kenangan munah sembah Allah Subhanahu wa ta'ala kanu ilmuna adena mulai ingat aling no tarekat sino ate syariat sino awak ke perhatian bagus ini apabila awak secara syariat menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala atenta perlu jaga ya geret atenta lagi akhirnya berusaha ingat aling Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Bapak Ibu yang sekalian, si janjinya selamat si Allah sembahyang. Nah, dengan si sembahyang janjinya selamat si Allah. Dengan si husu adena ingat aling Allah. Apakah keterangannya dalam Al-Quran surat Al-Mu'minun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum bi salatihim khashi'un. Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman apabila mereka mengerjakan ibadah sembahyang, hati mereka selalu khusyuk ingat kepada Allah no. Ini ya janji ini Allah Ta'ala. Ingat tanggal ini bagus jadi standar sedikit. Dalam Al-Quran akhir perhatian adem sedikit ketika berhubungan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sulit ini ya mereka berat dah ini bukti sulit, bukti beratnya. Coba jangan toa kita pada sembahyang nyembah nenek pasti ada tenwin lumpahnya aling Allah ketimbang ingat no bukti sulit dah. Sementara si janjinya si Allah Ta'ala selamat dunia akhirat tambah surga niki dengan si sembahyang si husu adena ingat aling Allah. Nah ini pun perlu ngejiakan kaja Bapak Ibu sekalian. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika lagi mi'raj menghadap kepada Allah sucianna antena si malaikat Jibril bersiangna antena dulu operasina dadana sugulangna antena bisona si Zamzam sediangna si malaikat Jibril hawa nafsu dunia bersyatan ampun kalau angle dalam arti Nabi Muhammad si malaikat Jibril iman Islam tauhid ma'rifat no. Akhirnya bersina bintang Muhammad mi'raj menghadap kepada Allah. Nah itu si dari umat pun juga demikian. Nah bersih akhirnya mi'raj menghadap aling Allah ketika pada nyembahkan. Nah ini kenapa sembahyang pada tarekat gede sembah
Allah Subhanahu wa taala ngadu ilmu teh serta atin teh busuk yang ingat aning no. Pernah sih ge? Bahkan petunjuknya dalam Al-Qur'an manik Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Dan ini dari tarekat dalam Al-Quran manik Allah Subhanahu wa taala. Apa maknanya? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtagu ilaihil wasilata, dan carikanlah dirimu jalan yang dapat menyampaikanmu kepada Allah. No, tarekat niki artinya jalan lurus, suruh ditasi Allah taala beta tarekat, beta lurus, beta jalan agar terbecaku sampai aning kedua. Ini Quran ini surat Al-Maidah, mari Allah Subhanahu wa taala wajahidu fisabilihi. Lamun dua bertarekat nang Allah Subhanahu wa taala, wajahidu fisabilihi, dan bersungguh-sungguhlah pada jalan itu. Tentu-tentu jalan sino yang benar aran suluk salik no. Suluk kita Bapak Ibu sekalian, wiritan no, si amalangnya si salik aja sampai aning Allah salik kita manusia si wirid no. Ino ya, tapi kita ya duit dengan bersuluk dia berilmu. Akhirnya ada teman suwe stres gila aja dengan dasarnya darah. Coba ngaji juga pun tak bersuluk, baru terculuk. Ini ngaji teman dek bersuluk, baru dia muncul culuk. Akhirnya stres jadi dagang. Nah ini ya, ketika zikir datang cahaya, nenek wah ini kan gila wah ya. Mana-mana tekeh-tekeh nanti terus nah. Karena dasar kita udah pondasi jadi berdua. Ini perlu ngaji dulu kan, perlu ampun kepada bersuluk. Tiang doang di peman balik rejak kita bersuluk masih. Sehingga ilmu dan lengkap masih ni kan. Ulang ke nilai-nilai si bersuluk dulu udah pedas nak ya no. Udah lengkap ilmu dah baru dah kambo bersuluk ini. Ke jalan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajahidu fi sabili la'allakum tuflihun. Nah baru kalian menjadi orang-orang yang beruntung, orang-orang bahagia dunia dan akhir. Kan pedas deh. Berarti ingatkan Bapak Ibu, mau menyebut syariat si gawinnya si awak deh. Mau menyebut tarekat ulama no si gawinnya si adem kena kelir. Pecah di tengah ambil dia kan? Ya lengkap lewat simpan dino. Syariat tarekat hakikat marifat ia lengkap dino. Kenapa darah? Cuman ulama-ulama no barang nabi entah kan dalilnya dalam Al-Quran ia ngarani dia kedua guna kan? Nah niki ya ingat tanggal ini bagus. Berarti lamun syariat niki praktik amaliyah awak. Lamun tarekat niki praktik amaliyah ate kanu. Jangan tendega. Langan perut debeleng subuhno sampai dekat gaji belwean atenda ingat aning Allah berlupa Allah. Coba jaga. Pasti jawabannya luwih aning lupa Allah. Pikiran kita bersurga mudah-mudahan guna no. Sangat pahala itu si Allah dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la takunu kalladzina nasullah." Jangan sekali-kali kalian menjadi orang yang selalu lupa kepada Allah. Fa'ansakum anfusakum, maka akibatnya kalian akan melupakan diri kalian sendiri. Ulaika humul fasiqun, mereka itulah orang-orang fasik, pasak nasi dosa no. Saya kenalnya siapa pasak nasi dosa dengan pikiran lupa aning rata-rata manusianya si pikirannya si ingetannya penepongkak bareh penegawin kena mukepek lupa na Allah taala si ngembiangi memongkak lupa na Allah taala si nyahaya ke kena rata-rata manusianya kan kalau dia dengar di berdalam dia ada paham wah ini kenapa kena dong angkunta no. Lamun ditaji ilmunya secara mendalam dan minta sembahyang kenapa coba kena dong di surga rasanya la ilaha illallah surga nenek ya halus emas yang nembok siapa intan berlian zamrud lulu marjan yang dalam surat Al-Waqiah surga Allah taala itu layak ke
sembahyang apa jadi ada ngatin teh as'aluka rida kawal jannah cocok Pakatan di dekat semal kaidah doa yang namun Allah dalam minta masuk surga dia cocok udah sidang kakak ngaji dia mantap ingat tangi surga neraka no nenek itu beta dulu nenek itu pahamin dulu no urusan mudi no jenana saya kata deh sekuat-kuat temelat nama surga mun epen surga dia nereda kita itu dia itu bau bagang barang di dekat beberayaan ini berkemilaan ini arah kendara barang teruna sugih lalu dan ku si kemelek dah harta bendana dia ada kemelek awak nah kah bau kah dia bau inau nah surga barang Allah Ta'ala niki Allah no kemelek kemudian surga neraka no saya mun dengan kemelek harta benda jangan-jangan dia kemelek dengan sepen harta benda lalu kan no ada tegil mau coba epen harta benda dia kemelek kah munuah kedung melek payu ita abang namuni anubi anuku ke perasaan kedung masa dia dengar kihina no munuah melek merari dah anubi anuku kan jadi saya papanya kena no Allah Ta'ala surga anda surgaku daku dah melek daku dulu ke ini salah kaprah kita pada ini kan baju ngaji pakai peselamat sama surga jadi apa ada kedung salah kaprah itu ku minta keredaan nenekku no bro nepas menang kedung reda nenekku dia gula ngedangi surga ini no anu tak surga ini surga tak sengaja dari teman kedung kan jelas gambarnya kita pencet memahami dia jelas daripada insyaallah dah ini bagian dalam ini no kenapa sebatas nabi cerita tuan guru nang nabi merah terima sembahyang simbelo terima si nabi saya sembahyang ini modelnya ini pemacam aku manusia sembahyang kan arah nyembah tetato arah nyembah bawang arah nyembah ketek arah nyembah otang kan sembahyang simbelo terima si nabi ini kedua ini betul-betul ngelirah yang ngaji ya nah ingat tanggal ini bagus kan no akhirnya ngerti gak makna nih bapak ibu yang sekalian kan akhirnya bagus penyembahan bolehnya haring Allah no dan terus kelasi ketelu sembahyang pada hakikat arah ini no atasan kecil ini menenang sembahyang pada hakikat aslina wahina sembahyang si mulayana kembali kenana sembahyang pada hakikat niki mengenal Allah yang disembah baru dia menyembah no tanda nenek tidak pada sembah baru sembahyang kemudian dengan tanda ya dah sembahyang dah selesai gawe lagi dah dikeri menyembahkan Al-Baqat Imam Ali karramallahu wajhah la a'budu rabban illam tarah aku nang Sayyidina Ali berbasanta ndekku sembahyang nenekku lamun dengan pedas isiku gita ya si bani kita aku keterangannya darah sahabat-sahabat saya ya si bani ngenokatna Sayyidina Ali karramallahu wajhah Abu Bakar ngenokatna Utsman ngenokatna kemudian Umar ngenokatna SSA si bani ngenokatna karena apa? Kapasitas keilmuannya sangat luar biasa serta kebersihan anda dan ini luar biasa ya yang po esa-esana Sayyidina Ali bapak ibu lain gelarna lamun sahabat serinja radhiyallahu lamun Sayyidina Ali karamallah ke dasar nuan esa-esana lain gelarna nuan sahabat ini yang ngombe ampo esa-esana mau karamallah saya Sayyidina Ali dan wah nyembah patung dilah nyembah berhala langan kode dan nama Islam no murni ketauhidan langan kode sampai detoa ya lamun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ganjar, Tolha, Jubair segala macam sini ulah syirik nyembah berhala dulu baru ampun namu hidayah dan Islam ampun nang radhiyallahu ke no Sayyidina Ali mau kita langan Nabi Muhammad karramallahu wajhah jaga si Allah Subhanahu wa taala langan kode dan ulah gawe syirik no ketua ini sedang alun kan lain gelar Sayyidina Ali ini apa hendak pemulangan nona suah memakna ilmu dan nano kada jawab ya cara kang kan kita mesilah no soalun
jika ditanya orang kita jawab segera no. Mana caranya? Dan anak kecil-kecil mula menonton lalu jadi hamba jadi manusia no. Ingat tangga tidak bagus bapak ibu yang sekalian. Kadiki kena sembah yang pada hakikat mengenal Allah yang kita sembah. Nah bagaimana mengenal Allah itu no? Ngumbe kenana na Allah subhanahu wa ta'ala disembah sini melalui pengenalan tauhid. Dah, cara anda bapak ibu sekalian, nenek tidak bersembah ini melalui tauhid. Si mudah-mudah dulu. Pertama tauhid uluhiyah, kedua tauhid rububiyah, ketiga tauhid asma wa sifat. Nah, dia langan tahu nenek no. Apa kenangan tauhid uluhiyah? Sopokan zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala macam bentuk ibadah. No, kan penjelasannya. Namun bahasa Arab karena wahwa ifradullahi ta'ala bil ibadati kulliha, mengesahkan zat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan seluruh amalan ibadah karena Allah. No. Akhirnya baca paham. Sekenangan tauhid uluhiyah esa-esanya diibadahin. Dengaji karena iya, bersembahyang karena iya, beramal karena Allah, berzikir karena Allah. No, esesanya sembah. No, kenalan tauhid uluhiyah. Yang pada buktian ya, iya karena budu, wa iya karena stain. Datu sekat. Dia barokan gampang temunian ya. Berdasarkan kamu komunikasi, esa nenek disembah. Tak kecil deh, mudah deh, pedas dah. Aku pelaksanaan Masya Allah, Allahu Akbar, sun kreditan no tembuk. Kamu dekat Tuhan, kamu anak terkira malas ngaji terus, kenapa? Udah sangka, lain tak ngaji, masih tegak berat ini amaliyah ini. Mudah angkat dan nerima, mudah isi dan nerima angkat yang kepada. Kita longgar si kemudian ini, tauhid uluhiyah, esa nenek daripada sembah. Titik kanu. Tahu tak kenal dah. Aku praktik ngerak. Kadang-kadang pada nyembah sampi, Allahu Akbar. Sok nabilan imam kah? Sampai tadi mangan di teman ngawis pepenuh. Lebih sembah cahaya untuk kedok ni jadi imam menegak berdatangkan kan? Ke berdatangkan kan? Nah, tegak berat nah ini dong. Yang kamu tempat tu barang-barang paham dah. Aku menesok aku dekat. Sok tersabar. Serta tetap medaya biana sejumlah intasi Allah. Allah niki dia dalim, tahu itu benar pasti kita yang kita apa bahasa Nabi kita man talaba syai'an jiddan. Sesi tentu melihat sesuatu pasti kita bilang isi Allah subhanahu wa ta'ala nuha melihat nasi perlu dulu mangkuda melihat teruna dedara nu tahu terdoa kaltah nu. Nah, masih ibadah dan ilmu no. Melihat niki dasarin juga. Saya minta melihat niki bapak ibu sekalian. Pertama, ibu dah barang malas terhilang ya. Terus rintangan hambatan, tidak peduli. Lah minta melihat, minta kurang-kurang angan, sok nerini sekecil. Untuk belanja kan? No. Apalagi ini gelir-gelir perasaan sekecil dah. Dan dia kena hidup, kita harus mengaji no. Karena itu kurang angan ini no. Apa datangkan? Kita kurang melihat, you know. Muna boleh angan tan darah geliur darah hujan, bapak. Muna boleh angan tan mangkutai pada bidang no, Entah kedong angan ya, darah ini no, atau terunda ini, darah hujan panas, bapak. Ke kenunde, nah ini ya, ngeno ibadah no, ilmu no. Cuma rata-rata kita pada kurang angan ini, sehingga hal siara sekecil terjadilah awakta, ya, jadi alasan tak. Kan dia ngaji, telah ternyampak kebubutan jadi alasan untuk ini dan mula-mula hamil pun. Kenapa malik Allah dalam Al-Quran wa kadal insanu aksaru sayyid jadal. Mudah enggak kegulat manusia terjejak kalau kebagusan luwe alasan dulu Quran ini mudah enggak kegulat baguijan nang nenek. Mudah ngajak lagi luwe alasannya bosku datanglah, mandorku datanglah nongkal. Macam menggunakan nanti. Nah ini ya kita barang-barang memahaminya. Jadi di mana kampung kita sidang dedek ya angan, pikiran ya, dah pun dah angan. Ngenoda beda ya angan barang pikirannya.
Munda pihak yang angan cenderung tersinggung sakit hati dengan kita belum. Hilang itu jelas dengan jelas. Cuman pikiran ya, oh tentu deh, keliru aku salah. No, munda pikir kalian tiba salah nah. Munda pihak yang angan lain sasaran nah. Akhirnya kelirunya. Apa kampung kita sidak ku bergambar dalam ilmu sini ndak kali itu pihak yang angan cuman angenang ya. Ndak pihak yang angenang ya. Benar. Pada malam pikiran ya ini kan insyaallah ya. Aja bahasa tasawuf nama syukran. Nah, kayak kecil dia tutup jam siwa wayna kadang sempat anda berketuan. Kali ini si pertama mengenal Allah yang kita sembah melalui pengenalan tauhid uluhiyah. Kontak bahasanya mun ngaji sembahyang mun kebagusan ingetan nenek senyuruh ini bejari wah. Jadi ingetan surga bapak ndak? Mana dah? Ingetan ya juga ku ngaji nenekku nyuruh aku, ku sembahyang nenekku nyuruh aku, ku susah nenekku nyari aku, ku sakit nenekku langan aku. Lo kenang nih dong, aman kita menang. Nah ini kenangan tauhid uluhiyah ke. Nah terus si kedua melalui rububiyah. Apa kenangan rububiyah? Sopokan nenek melalui pepiaannya. Simya indah, simya susah, simya sakit. Sebenarnya halur tersusah tersakit. Akhir tetap bertauhid aning bukan ada ilmu tano. Sakit gigi sekelema anak berjorak remon ya. Karena tetap bertauhid jamaah si penyakit ini deh. Kamu berasangka? Dan kamu guru-guru nak kesok ada tauhid. Kumpana ida mumbaran ngenoinun deh iya ini. Namun nyebut selaku tuan guru nyebut nak pada bertauhid ada Allah. Ndak gawe kesirikan. Kumbaran dina Pak Guru, ngubetaran kami Pak Guru, no. Akhirnya pedas. No. Rata-rata itu selaku tetap nyebutnya. Coba diserahkan bertauhid ini tahu yang ada karena masih dah. Gimana congan-congan bertauhid ngena masih dah menongkar. Namun masalah sebutan ke nah, insyaallah ke mudah-mudahan. Nah jadi sekedar tauhid rububiyah niki Bapak Ibu sekalian penyopokan nenek ngadu apa? Ngadu kepiaan. Berarti apapun sih terjadi di awak sopo langannya no. Di sumber pahalanya susah teh sesak neneknya susah, sakit teh sesak kanu. Pahala doang sebenarnya. Awak tas ini pahala ini. Kenapa kadang-kadang kaki pedas naunya doang. Lagi ini tetap syaratnya no. Namun bahasa agamanya wahwal ifradullahi ta'ala bil af'ali kulliha, mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memandang segala kejadian yang telah diciptakan oleh Allah no. Karena dalam Al-Quran mari Allah Subhanahu wa ta'ala wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya Muhammad kepada orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal ard, siapakah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi? La yaqulunna Allah, pasti mereka menjawab Allah no. Bertauhid dan kafir masih dah. Takut sebatas tauhid rububiyah. Tidak sampai mau hidayah lagi nah tetap sudah kekal dalam neraka menuju kekafiran mati. Kejelas tidak? No, dalam tauhid rububiyah kan simya botol. No, dalam tauhid rububiyah no. Simya serba, no. Simya berangkat, no. Tauhid rububiyah no. Esa nah jadi pepiah ke aman kita. Terus pantau kedua itu selapat terima kedua di sini, Saya kena guna. Angkun dari pada gaji langsung biang di dan nikmatin si Allah. Tiba-tiba boleh gaji biasa nyampah, udah penyampah dekat kanu. Nagi tak tahu itu tentu kayak apa lang mau ilmu ini kan. Mudah remon dia mencari berarti tahu itu kan. No, prasangka seru, sama ini ke depan juga. Akan langsung mendak cocok nang Quran Bapak Ibu kita ica sumba abanu sumba kabaru sumba abanu sumba kabaru. Semendak-mendak beriman manusia, semendak-mendak kafir kan. Baru udah sembahyang ke kafir, baru udah ngaji ke kafir kan. Cocok ya no. Sehingga dia terpelengar ya ini baca tesirik, namun dia paham tentang tauhid no. Ini masih di bawah ini sumber ini. Dekuman pada tauhidul zat, tauhidul sifat, tauhidul asma, tauhidul af'al. Dekuman ngerasini masih nungka.
teman ngerosin masih tauhid pada syariat tauhid, tauhid pada tarekat tauhid, tauhid pada hakikat tauhid, tauhid pada marifat tauhid dong. Teman ngaji masih nebe si bawa kelengku wah itu ke pedas ke ngedeng ampun betul boleh kan aneh kaniki kena mengenal Allah kan pedas itu tanda ya kan. Berarti kita nyembah Allah Ta'ala simyaan kuahkan kita nyembah beda Allah ke sini dan dalam si bantu ada bantu warna mudah bantu warna kusah Allah ke sini tapi kenapa mengenal Allah iya angkat iman iya derita kodok kita ini wayang mainan presiden dalam kita ini robot kendalian presiden remote kita sini atom tulisannya sih dengan sini nuliskan kalau gambaran kalau kita baca paham kedua atom kita ini lamun nulis si minyak tulisan kami huruf kan dengan si nulis dengan atom mudah para atom yang akan lepas kan ke seluruh minyak kan nah untuk manusia dengan Allah Subhanahu ke pedas ya kenapa mengenal Allah yang kita sembah mudah ada pedas Allah lain datang barewah ke endawah bersiap barang sawanda ambertak di pak masjid berjemaah pucung todong sembah itu nina gimana dan nina doang ini akan tak sere-sere gawe nama-nama buat hidup mesti nak semama lah baru lain dah air sarang kita bisa semama ini kan hati mendua jadi satu ya soalnya terganggu perasaan dan nina connect kita dengan tidak mana juga kita semama terganggu batin dan connect dan nina itu masih itu pedas apa support dengan wahyu mana pun hamba dengan Tuhan kita pedas ya akan pada bagus-bagus pada hidup besar semama saya kan anak semendak dan datang waktu penyembah ini agenda terganggu penyembahan coba memang kerangka gara-gara sambal pegerangkang baru selinaknya jauh-jauhnya sembahyang zuhur dia kusadu gina usubah berarti aku tersunat aku mereka usuka benar la ilaha illallah entah sudah nonton dikanggo selera monanda insyaallah jadi si wali-wali terdoa terdoa arah dia ilmu teman kejongkok sampai itu dan kan kelola sih datangnya karangan ini jaga ya wah pada dengar tak remon ida si remonan tahu memantu akrodul basariyah mulai sifat awal terdoa nabi besar banget dengar bongkor mentas sok dengar telinga mun bongkor mendengar aman di sepak bebeng ini telinga anda mendengar ini ini akrodul basariyah karena sifat awak mula guna pampah demen lain nokat temuni pampah demen lain nokat lain jalana mula sifat aku tak tahu itu dengar bongkor dan dengar telinga ke mending kita bersuara benar kejual teman-teman kan kadiki rububiyah aranino tanyo po angene ya segala-galanya ini pasti kita paranan kan munara tanggap lain paranan lain memyak kafir itu bahaya itu segala-galanya Allahu khalaqakum wa ma ta'malun Allah ta'alamnya itu berselapu tindak tanduk angkuang ini kan pelengkap jadi sekali pihaknya isi karang terima ya karang perjalanan ya nah niki perlu ilmu ate akhirnya bagus sikap ate terima ya mudah terjadi sewaktu-waktu bagus praokan untuk anak kau mula kena pecah dia gantar ya pecah dia luna mula kena bagian gantar ya yang sudah pada kan ini ya insyaallah kan ini masih tak bicara akidah sembah yang secara zahir masih terima si Nabi Muhammad dan teman secara batin ke insyaallah dapat dipahakekan sembah nah ini si aslina ini ke aslina mengenal Allah yang kita sembah Allah yang minta iman yang minta todok yang bertegang awak teduh ya ke dan jauh nenek sebenarnya lebih kita yang mengenalkan Quran wa bi ampusikum abala tubsirun le diri kita tahu kuda darah indah pada nanda aku
kan Quran itu mari Allah Subhanahu ke akhir dalam wujud ke insyaallah paham sih deh. Nah jadi gini menyebut hakikat nyawa berarti kenal nawa itu nyawa itu memandang nungkut pandangan gerak gerita kita ini nyawa itu apal pegawaian nenek. Nah kita ini kapan ke mungku geluitan sorbet kita ini dek tong geluit sorbet muda imamku geluitan ya. Nah si geluitannya kapan Allah nah nung kita sembahyang padahal dek tong ini geluitan ini ke nung ini la haula wala quwata illa billah ini hakikatnya kejelas sudah kayaknya sudah kakak kode usul senganu waktu apa nah ini angkat malik Allah Subhanahu wa ta'ala wahlai tak tertawa ampun terhadap ilmu ini. Nah sila ini sembahyang kebanyakan sembahyang syariat ada itu belum ya. Jadi memberi guna memberi hukumnya pedas dong. Berkata bapak tetunan saya kan mentuah ngaji negara ini bapak ibu sekalian tempoh ampun amaliyah sila astaga tagan kita kan nomor tajir pertele itu ilmu ini kekurangan tersilat woi bagi tangi tersi Allah angkuakan temwoi bagi tangi si Allah nah ini ilmu bagus ini jadi memberikan guna ini jawabannya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran inna Allah tazawwajali an ummatil khata'i wa nisyan Allah Ta'ala sini dia lagi hukum dia lagi siksa panjangnya pertama si lupa kedua si wah kedung munah kedung di dalam hukuman kemudian sida barang si lupa wah mula ngena ketentuan masanya sahabat nah kan tugas mumpung masih hidup biar kita kesempatan kalau kita jaga ini mun saliwah majari wah tak kena membiarkan terima si Allah Subhanahu saya ini zaman itu dengan sembahyang ini dia teman ngajian ilmu nah terus yang kedua mudah bela nyempur nayang ya ngombe sidang sembahyang di selai kada umur mudah sidang mudah nyempur nayangnya kenapa kada umur sopok waktu 2/2 gawe misalkan mundur sembahyang Jumat bareh malik sembahyang kada sembahyang zuhur silakan mudah sembahyang asar bareng malik sembahyang asar kadang waktu asar waktu bajang-bajang itu saya rata-rata mudah bajang ditetok sembahyang wah bapak temu nih jangankan si bajang si toa masih ngenondak ke nah dulu gambarannya nah mudah nyempurna yang ya sah sila tetap sah cuma tengerumbuk akhirnya sempurna maka arah solusinya Nabi Muhammad kada umur ini dakwah salihin min qablikum tradisi salafus saleh sebelum kita apa karena salafus saleh para sahabat para imam-imam para alim ulama ngeno jalan tidak munah sembahyang perdu zuhur malah tinggal zuhur niatna kada sembahyang zuhur waktu banyak munah sembahyang asar malah tinggal asar apa niatna kada sembahyang asar waktu sakit kalau nang cara jemput anak ya sah wah ini masanya dengan berlaku ini selaku dengan rumah masanya boleh masih tergantung kemampuan enak luai degawe wah sembahyang zuhur gawe ke 10 zuhur juru malam asar 10 kan mudah mampu akal mudah mampu ngono deh tergantung kondisi medaya gini tapi kita kelonggaran kita merasa tegah namun sih saya kan kenyulut kepada habis betenggala beban kan kekalam tetap pelegak di dalam bayang tono tak pelegak di tidur pelegak di dalam bayang tono keberas namun kejenian innamal a'malu binniyat bebas lalu sembahyang kada umur itu adalah ketentuannya
bebas pulsa, milangan subuh, milangan misa, cuma nak kita malah ngingetangnya urutan langan sohor, Sehingga ini langan zahir syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sambil kekalam noso deh, lamun kejelur aktivitas tekan tebedakan temekan macam yang dah aku kena kekalam no secara tekan. Manusia belum sudah dijanji kan. Bangun tekanan diri kita sedikit bapak ibu yang sekalian, mun tekanan pemantai soalnya, mun dengan tekanan diri aja bebas, soalnya kan. Dengan singangan diri pasti sepaksa jadi latih diri beda saya. Jelas sama keran, jelas bapak, jelas sama ibu, pemalik. Nah. Ngene, lamun kita manik Allah Ta'ala jurudah jawabannya kena pedas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, bainatu Adam sadran wa fi sadri qalban wa fi qalbi fuadan wa fi fuadi saghabban wa fi saghabbi lubban wa bil lubbi sirran wa fi sirri ana al insanu sirri wa ana sirruhu. Ini manik nenek ini jadungkan ulama, ini manik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala sino yang badan kita struktur susunan ate si arah di dalam awak itu gelombang. Bainatu Adam sodran piaku lembaga dari setiap anak Adam sino arah lapisan paling luar. Lapisan paling luar sino sodran arah dede. Nah ini dede ini lapisan paling luar. Wapis sodri kolban. Di dalam dada sini yang punya ate dalam bisa nomor 2 ini angkat lamun manusia nyembah nenek ngadu sadran wajib dia lagi diingat di nenek wah sekedar dada dan kak betul dan kumpul nenek Allah dalam itu nah si kedua lihat dalam sadran niki kolban yang itu Allah Ta'ala arana ate nah tadi lamun kita nyembah Allah Ta'ala ngadu ate modelnya gue lupa dan ingat lupa dan ketimbang ingat macam ya dia nak petakolan deh lalu ngadu dada sekedar andang kabel dulu aja dia lagi ingat nenek wah ini saya luar lalu kasar Allah bisa ini nah si nomor 2 ini kolban ngumbiang guna lupa barang ini lagi itu lupa dan ketimbang ingat wafi kolbi puadan lihat dalam ate sino ate selomor telu puat arahnya nak Allah saja ngumbiang guna fokus wah ingatan yang Allah tak bisa diganggu-gugat oleh apapun jua sentral nenek Allah kono wah fokus ya wah konsen ini ngetanda meneluian khusyuk ketika ada nyembah berlupa berarti statusnya penyembahan lebih apa itu ate selomor telu kono clear negara kita turun sini, clear negara, mudah dengaran kajian negara, mudah. Dan kalau kuaci secara mendasar bang dalil dah, kita pedas nak ya, cuma ini dulu. Nah, waktu puat sagopan, piangku manusia nak le dalam puat, arah sagop ante nomor 4. Ngumbiang kuda tenek rindu kepada Allah, kangen, ini bila sembahyang lontoy jalan mana sikir-sikir doang ini, mana baca Quran doang ini, karena perasaan rindu kepada Allah. Dan lebihnya para gambar si semama selalu menonton di Pak Malaysia lalu nelpon ya, kangen luar biasa. Piran dulu kakak nunggal. Padahal minta ini kenteng, padahal kan demi lebaran sawati dengan ramah kelun itu sudah lalu nung perasaan nah sabok marah ini arah rasa rindu kepada Allah. Piran ku mati ya Allah, piran ku mati luka. Dan aku tetap sehat ku belumur deh. Ku bercegat mati ya Allah. Ku gelis bertempur barang sida kekasihku. Aku darah berdua luar ini. Sehingga potongan takut mati doang ini. Benar. Potongan takut mati doang ini. Sabok pun. Ada rasa rindu kepada Allah Subhanahu. Dan bila mereka batas si percintaan. Jauh di mata dekat dengan
Kalau mana model kalau rindu dikit kangen, no cinta ini apa cinta itu teman, no agar tahu bedanya, ke rindu ya sehingga kurang makan, kurang tidur. Yang udah pada kurang makan, kurang tidur, tidak terganggu dengan yang dirindukan ialah Allah. Wapi sabab luban, no, jadi pedas no ya. Nah, tadi gila wah ini. Gila ganda wah ini kan. Sehingga sembahyang itu lah dalam kan. Kita pedas no jadi. Sembahyang lonto wah ini kan. Atasannya serindu gila. Dan pun jadi gila nguyuk kerang nanti kena dia gila no. Kita pedas no ya. Salah paham itu deh. Selalu kepada Allah. Sehingga apapun simpang kita Allah lonto. Allah. Berdasarkan meregambar dengan teruna negara si mampu asmara kedang pundi ngelihat kena jilbab karena itu pada bajang deh dengan adalah menang itu pada bajang ini dan gambar itu wabiluk wabil sabab lubankan sing kita Allah untuk beraknya Allah menang dengan si mabuk cinta kedang pundi ngelihat kena jilbab kurangnya Song liwat dekat balik pura-pura batuk adok dirinya dan minta perhatian untuk kalau kita pedas saya berbiluk syir. Nah dalam belum kalau tidak ada dia sembahyang aja. Tegurnya siapa pun sembahyang. Nah dari itu menggaduh hadis mintar kisolah barikah ninggalan sembahyang hukum wajib. Menurut sembahyang berdosa ya. Kadang udah pikiran ya dengan lain kelas lah ini sih benar-benar apa udah pikiran ya minum kita tidak bagus ini kembali ini penjelasannya lalu nenek ben anugerahkah ben pemberian lalu nenek adi biar ini jadikan saya waktu siri ada al-insan siriu ada sirah dan bina nenek bapak ibu yang sekalian kita jadi manusia meregambar tanah cinta kali mentengalit sumur kan macam-macam ada tanah degan mentengalit cakar ayam kalau tanah ampan, tanah keres, tanah au, tanah kempung macam-macam kan mulah dalam berdepagitan tanah wabi siri ada air si bersih kan kayaknya sampai pun sepitas penjuru negara lalu tak haji secara mendalam insyaAllah lengkap tadi kan tutup dah beberapa ya kan sembuhan mereka insyaAllah saya kau bercandarakan ngomber ada pahala ino merang kegodoh kita merang donat jadi gini nah ino istilah bahasa syarat di dalam agama maupun dalam Al-Quran barang hadis. Namun sesungguhnya pahala niki adalah kebahagiaan. Jadi secara kebahagiaan dia berbentuk, dia berwujud, cuma terasa. Salam minamku kan, merasa kuno. Ada luar senang kan? Ada kan? Dia berbentuk, dia berwujud. Nah, kenapa pahala itu cuma terasa kan? Nah ini ya, kita pedas ya. Ini sekedar sebutan dalam agama. Minta pahala, akibat temu dosa. Ngombe puran sekenal ini, kan? Dan berbuat, berbentuk cuma terasa. Mirip ya barang kebahagiaan. Ini pahala. Mudah bahagia perasaan dan temu kita, ya. Cuma arah rasa. Kapan tidak? Kabar bala berkabar angin kah? Wajib nara. Tapi nek kita ya cuma terasa kalian jumit nang pada tu. Nah ini lebih terasa yang tidak terasa. Ini ya pada kena dapat ini ke kena donat untuk kerana deh. Kata ke insyaallah sampun kita. Ya wah ini kasih pada harap jadwal masih cepat ya nanti malam kita ngaji nih. Nanyodok nama kerana maas. Mulai kunyewa ya, hitam ya, dan nyewa oke. Tapi jam sholat jadwal motor sugada cuma itu tak nanyodok sementara jadi masjid dulu. Ya ketika ada membongkar,
untuk tangis tahun ini ite 2 kali berarti kita ngaji ite makaran minum tapi jam sholat cuma temui boleh karena di sekolah dan jika tahu sama syukran minum dan nyewa tak dekat nyewa dan jika syukran insyaallah aku jam sholat pada jadwal si biasa ini ingatan jadwal motor Sugiadaya cuma dia ite tahu dan jika tahu ngaji amin biasa sewaktunya jam sholat setengah juah insyaallah terus aku ke malam lalu aku tiba anjani ki kumerat jadi aku ngaji malam anjani tiba aku kumerat datang melakukan mudah-mudahan tetap sehat nah terus jeluk hati ki letimba bune jeluk hati ki jadwal letimba bune jeluk selesai letimba lepan nah ini tetap jadwal kajian insyaallah karek pada sekali wana lamun si sekali sebulan jadwal mudah-mudahan tetap sehat nah sebelum tutup Bapak Ibu yang sekalian pertama hadiah Fatihah kipas selaku guru-guru kita siwah ngajari tadiki serta siwah dahulu kita mudah-mudahan barakah ilmu dan ijari kita si Allah subhanahu wa ta'ala terima ya baik dunia maupun akhirat al-fatihah ya Rabbana ansur jihadana qatil ulama bi baiti